Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa baru SMP Negeri 2 Belaraja. Selamat datang di SMP Negeri 2 Belaraja. Sebelumnya, perkenalkan, nama Bapak adalah Haji Muhammad Yusuf, lahir di Belaraja, Tangerang. Usia 58 tahun. Pendidikan mengajar di sini di SMP 2 sudah kurang lebih 32 tahun. Para siswa sekalian, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, juga terus menjaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan agar terhindar dari wabah penyakit yang sedang melanda di seluruh dunia. Mudah-mudahan wabah COVID-19 ini cepat hilang atau cepat selesai, sehingga kita nanti bisa masuk sekolah seperti biasa. Amin, ya rabbal alamin. Para siswa baru yang Bapak cintai, program pengenalan lingkungan sekolah kurang lebih 2 tahun tidak dilaksanakan di sekolah kita secara tatap muka di kelas, sehingga kalian tidak saling mengenal antara sesama kawan sekelas, bahkan tidak mengenal pengajar, bapak dan ibu guru SMP Negeri Belaraja ini. Tetapi walaupun demikian, tidak patah semangat, tidak mengurangi kekurangnya untuk semangat walaupun belajar melalui daring. Para siswa kalian, kelas 7 SMP Negeri 2 Belaraja, ada beberapa materi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu Guru, bahkan sudah 2 hari, Senin, Selasa, dan hari ini adalah hari Rabu. Bapak mendapat tugas untuk menyampaikan materi, yaitu materinya pendidikan karakter. Sekali lagi, yaitu materinya pendidikan karakter. Sebelumnya kalian simak dulu sebelum kita lanjut membahas tentang pendidikan karakter, yaitu lagu Mars Pendidikan Karakter. Gerakan nasional revolusi mental, membangun karakter generasi gemilang, menuju kebangkitan generasi emas bagi manusia Indonesia. Melalui pendidikan nasional, tumbuh kembangkan moral etika bangsa, berbudi pekerti akhlak yang mulia, siswa berkarakter Indonesia. Religius hidupnya, nasionalis jiwanya, integritas jadi tujuannya, mandiri hidupnya, gotong royong semangatnya, persatukan bangsa Indonesia. Baiklah, para siswa sekalian, tadi sudah kalian dengarkan lagu Mars tentang pendidikan karakter. Mudah-mudahan bersemangat. Siswa sekalian, untuk apa tujuan kita mempelajari pendidikan karakter? Tujuannya adalah agar para siswa memiliki karakter yang baik yang diharapkan oleh bangsa dan negara, sesuai dengan cita-cita bangsa dan negara. Baiklah, para siswa sekalian, ada beberapa ahli berpendapat dan memberikan pengertian tentang pendidikan karakter. Bapak di sini hanya ambil satu dari para ahli tersebut. Yang Bapak kutip adalah dari salah satu, yaitu dari Suyanto tahun 2009. Menurut beliau adalah pendidikan karakter adalah sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara. Para siswa sekalian, di sini ada 18 butir nilai-nilai pendidikan karakter. 1. Religius. 2. Jujur. 3. Toleransi. 4.
4 disiplin, 5 kerja keras, 6 kreatif, 7 mandiri, 8 demokratis, 9 rasa ingin tahu, 10 cinta terhadap tanah air, 11 menghargai prestasi, 12 bersahabat atau komunikatif, 13 cinta damai, 14 gemar membaca, 15 peduli lingkungan, 16 peduli sosial, 17 tanggung jawab, 18 semangat kebangsaan. Baiklah para sekalian, kita membahas sekilas tentang nilai-nilai pendidikan karakter. Karakter nomor 1 tadi adalah religius. Sesuai dengan dasar negara kita Indonesia, yaitu Pancasila. Yang ke-1 yaitu ketuhanan yang maha esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita ngambil dari ketuhanan saja, nomor 1 dulu. Sini kita diajak untuk melaksanakan keagamaan yang sudah disahkan oleh Undang-Undang Dasar kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Ada 5 agama yang disahkan, yaitu Islam, 2 Kristen, Protestan, 3 Kristen Katolik, 4 Hindu, 5 Buddha kalau tidak salah. Sampai hari ini kita masih hidup rukun berdampingan antar sesama agama. Para saudara sekalian, Bapak yang Bapak sangat cintai, nilai-nilai pendidikan karakter. Yang kedua adalah jujur. Sikap jujur ini sangat penting dimiliki oleh setiap individu atau oleh seseorang atau secara khusus oleh setiap siswa, karena segala tindakan kalau dilaksanakan dengan jujur pasti membawa kesuksesan untuk siswa di masa yang akan datang. Cita-cita siswa akan tercapai demi individu, keluarga, bangsa, dan negara. Nilai-nilai pendidikan yang ketiga yaitu toleransi. Sikap toleransi ini juga sangat penting untuk menjalin keharmonisan antar agama, antar suku, antar budaya, dan lain-lain. Karena saat-saat ini nilai-nilai ini mulai sedikit memudar. Jadi kita sebagai generasi muda terus mempertahankan nilai-nilai karakter yang diinginkan oleh para pejuang bangsa kita. Kita harus menghargai, kita menghormati para pejuang yang memerdekakan negara ini. Nilai-nilai disiplin pendidikan karakter yang keempat yaitu sikap disiplin. Seorang siswa disiplin dalam bertindak, disiplin juga salah satu kunci kesuksesan bagi seorang pelajar dalam menempuh pendidikan di rumah, di lingkungan, di sekolah, di masyarakat, juga berbangsa dan negara. Para siswa baru sekalian yang Bapak cintai, ada sebuah negara, kalau tidak salah ada 5 buah negara yang sudah sukses keluar dari permasalahan COVID. Di antaranya yaitu negara Brunei Darussalam. Mereka sudah keluar dari dan bebas dari wabah penyakit COVID. Mengapa demikian? Karena Brunei Darussalam masyarakatnya secara individu maupun bernegara, negara beliau itu sudah disiplin kepada pemimpinnya, sehingga negara tersebut bebas dari COVID-19. Mudah-mudahan negara kita juga cepat keluar dari permasalahan COVID-19 ini. Dan mudah-mudahan kalian adalah siswa yang disiplin di rumah, disiplin di lingkungan, di sekolah, sehingga kita secepatnya bisa masuk sekolah seperti biasa. Insya Allah seluruh siswa dalam waktu dekat akan ada program vaksinasi dari pemerintah dalam waktu dekat. Mudah-mudahan kalian semua nanti divaksin, karena ini program pemerintah. Sekarang baru pendataan. Mudah-mudahan nanti diatur kapan jadwalnya. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat semuanya dan mendukung program pemerintah Republik Indonesia. Bapak sekalian, mari kita simak dulu video ini agar nanti kita masuk sekolah sudah menerapkan nilai-nilai disiplin di sekolah.
SMP 12 Raja. Selamat datang di SMP 12 Raja. Anak-anakku sekalian semuanya. Nanti kalian pagi-pagi sudah datang ke SMP 2 minimal jam setengah 7. Jam 7 sudah ada di kelas. Nanti seperti yang terlihat pada video kali ini. Gerbang ini kalian akan dijaga oleh petugas piket. Nanti bawaan kamu yang dari tas nanti akan diperiksa oleh guru piket seperti yang terlihat pada video ini. Silakan sana. Lebih cepat pemeriksaan. Oke. Nah, ya dipajang. Nah. Oke, sudah ada. Ya, ini kukunya panjang. Ya. Mau dipotong? Iya ngomong. Ini sedang berhalangan ya, jadi lewat. Ya, berat. Ya, ini rambutnya digotong nih, ya. Dipotong. Kuku juga dilapikan nanti ya. Ya. Ya, good. Ini ada. Ya, tuh, rambutnya. Oke. Nah, nanti bersiram. Ya, nanti isi ya. Nah, ya, pegang. Seperti itulah para siswa baru. Nanti kalian akan diperiksa seperti itu. Jadi makanan-makanan harus dibawa dari rumah, dipersiapkan. Air juga. Ya, pakaian harus rapi sesuai dengan hari-hari yang digunakan. Pakaian batik-batik, ya, pakaian pramuka-pramuka, pakaian koko-koko sesuai dengan hari yang sudah ditentukan. Oke ya. Jadi nanti harus disiplin. Nanti sepatu juga harus hitam seperti yang digunakan di sini. Ya, ini adalah siswa yang sedang memotong kuku. Dan ini sudah selesai, sudah rapi. Sepatunya juga ini ya. Oke, silakan masuk yang sudah rapi. Ini sedang memotong kuku yang kukunya panjang. Oke, nah, ya. Sepatunya sepatu hitam. Oke. Ya baik, terima kasih ya. Nanti potong kukunya yang bagus. Oke, terima kasih. Ya baiklah, inilah siswa baru. Pakaian yang digunakan hari Senin dan hari Selasa seperti yang kita lihat pada layar video ini. Ya, itu pakaian hari Senin. Ya. SMP 12 Raja, inilah pakaian yang digunakan pada hari Rabu seperti yang terlihat pada video ini.
Baik, ini seragam yang digunakan untuk hari Kamis, minggu pertama dan minggu ketiga. Jangan lupa ya, para siswa sekalian. Ya, kita lihat ada pada gambar ini, pada video ini. Nah, ini laki-laki, ini perempuan ya, yang digunakan pada hari Kamis, minggu pertama dan minggu ketiga. Baik, inilah seragam yang digunakan setiap hari Kamis, minggu kedua dan minggu keempat. Silakan ini ya, minggu kedua dan minggu keempat. Jangan lupa pakai baju. Ya, terima kasih. Baiklah, para siswa sekalian, ini pakaian olahraga yang digunakan setiap berolahraga. Silakan, ini ya. Ini setelah berolahraga kalian harus ganti lagi, jangan dipakai ke dalam kelas seperti ini ya. Ya, jadi pakaian olahraga harus seperti ini. Jangan menggunakan pakaian baju batik atau apa. Yang olahraga ya olahraga. Jangan lupa ya. Terima kasih. Inilah pakaian digunakan setiap hari Jumat. Seragamnya seperti ini. Masih kan kalian sudah punya di rumah. Gunakan setiap hari Jumat. Baiklah, para siswa baru, inilah seragam yang digunakan setiap hari sesuai dengan harinya masing-masing. Dari Senin sampai Jumat kita berbeda-beda. Terima kasih siswa baru kalian, mohon diperhatikan dan jangan lupa memakai baju seragamnya. Dipersiapkan malam hari dan jangan lupa harinya, minggunya itu diperhatikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, siswa baru kelas 7 sebagai rasa penghormatan saling menghargai antara adik kelas dengan kakak kelas. Jika berpapasan dengan kakak kelas kalian, yang adik kelas harus menghargai kakak kelasnya. Silakan ya. Silakan. Oke, itulah tadi jika kalian bertemu dengan kakak kelas setiap hari. Siswa baru kelas 7 jika berhadapan ketemu di lorong atau di jalan, berhadapan dengan guru, berpapasan dengan guru, kalian harus menghargai guru. Tadi kita sudah sampai nilai-nilai atau butir-butir nilai pendidikan karakter yang keempat, yaitu disiplin. Kalian, apa yang dilihat dari video tadi mudah-mudahan dapat diterapkan oleh kalian ketika kalian masuk seperti biasa di sekolah kita ini, yaitu sekolah yang kita cintai, SMP Negeri 2 Bularaja. Untuk nilai-nilai pendidikan karakter yang keenam, yaitu yang kelima, kerja keras. Nah, ini kerja keras ya, sesuai dengan program pemerintah kita harus kerja keras, jangan loyo untuk mencapai negara yang adil dan makmur. Kalianlah nanti yang memegang pundak pemimpinan di masa yang akan datang. Untuk itu kita kerja keras belajar, kerja keras bekerja, terus bekerja keras dalam belajar. Yang keenam, harus kreatif. Negara kita adalah negara yang penduduknya sangat kreatif. Kalau dibina dengan baik. Yang ketujuh, kita harus mandiri. Apa itu mandiri? Tidak menggantungkan kepada orang lain atau bahkan kepada negara-negara luar. Terutama mandiri di kelas. Kita harus belajar sendiri. Kalau dengan untuk mendapatkan tugas kerjasama ya kerjasama, tapi dalam hal belajar boleh kita bekerja sama, tapi di dalam melaksanakan tugas ulangan atau tes itu harus berpikir sendiri. Yang kedelapan adalah demokratis. Sesuai dengan yang didengungkan sekarang, kita harus demokratis, dari rakyat untuk rakyat, oleh rakyat. Juga di sekolah kita harus demokratis dalam memimpin, dalam bertindak, dan ke dalam berpendapat. Yang ke-9, nilai-nilai pendidikan karakter, yaitu rasa ingin tahu. Nah, ini seorang siswa harus ingin tahu, tapi ingin tahunya yang baik. Jangan, apa istilahnya sekarang? Ya, bahasa sekarang mah kepo. Keponya jangan yang negatif, nanti salah. Keponya yang positif, ingin tahu ilmu,
ingin tahu hal-hal yang baik, informasi yang baik-baik. Yang ke-10, cinta tanah air. Nah ini dia, cinta negara kita, Republik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan warga negara kita yang mencintai negaranya sendiri. Harus berjuang penuh, bercita-cita demi bangsa dan negara Republik Indonesia yang sudah diperjuangkan oleh para pejuang kita. Yang ke-11, nilai-nilai pendidikan karakter itu menghargai prestasi. Nah ini dia, jadi harus menghargai prestasi, ya, prestasi olahraga, prestasi pendidikan, prestasi kesenian, prestasi budaya, itu harus dihargai, dihormati. Yang ke-12, butir nilai-nilai pendidikan karakter adalah bersahabat. Ya ini penting, bersahabat. Sekarang nih aduh sangat pudar nih, karena sekolah tidak punya sahabat. Harusnya kalian dari berbagai macam SD berkumpul di ruang kelas, bersahabat, mengenal nama. Kalau sekarang di rumah terus hanya menekal tombol-tombol HP, sehingga tidak ada canda tawa atau bercanda, ya, dan bersahabat, juga mencari pengalaman sesama antar teman. Untuk yang ke-13, nilai-nilai pendidikan karakter adalah cinta damai. Cinta damai. Nanti kamu akan menemukan prakteknya di lapangan. Harus cinta damai. Sekarang nilai-nilai itu hampir memudar. Ya gara-gara permasalahan kecil bisa tawuran. Itu antar sesama siswa, itu jangan dilakukan. Itu tidak cinta damai, tetapi membuat kekacauan lah. Kalau ada permasalahan sekecil apapun segera laporkan ke KM, ke wali kelas, dan ke Bapak di sini sebagai kesiswaan. Nanti jangan main hakim sendiri. Nantinya terjadi keributan. Permasalahan yang kecil dibawa ke orang tua, nanti menimbulkan masalah yang kecil menjadi masalah yang besar. Jadi kita harus cinta damai. Cinta damai. Butir ke-14 dalam nilai-nilai pendidikan adalah gemar membaca. Nah ini, negara-negara lain Bapak membaca itu lama, membaca di koran Republika sudah lama. Bahwa negara-negara lain anak-anaknya sudah membaca itu sehari kalau tidak salah 2 buah buku membaca. Kalau siswa di kita menurut penelitian juara satu membacanya dari belakang, alias negara yang terakhir terbelakangan dalam membaca. Itu hanya 2 lembar. Dari pertama itu Jepang, Kuba, negara-negara lain itu sudah anak-anaknya sudah para pembaca. Kalau kita yang nempel di tembok saja kadang-kadang tidak dibaca, ya lewat terus. Bahkan sudah dikasih tahu pun masih lewat terus. Diberi informasi masih lewat. Jadi harus gemar membaca. Sekolah kita memiliki perpustakaan yang besar. Kunjungilah perpustakaan. Dikunjungi, membaca di sana. Kalau ada waktu ya pinjamlah perpustakaan. Di sana komplit daftar bukunya, daftar bacaannya. Ada buku biasa untuk anak-anak, dongeng-dongeng. Ini dongeng sangat mudah sekarang nih. Karena sekarang sudah tidak ada lagi dongeng di orang tua kita. Jadi nanti kita harus membaca setiap hari minimal. Betul. Kalau Bapak harapkan sehari itu sesuai dengan pokok bahasan yang akan disampaikan besok. Jadi semalamnya sudah dibaca sehingga ada rekaman di otak kamu. Nanti besoknya akan diterangkan oleh gurunya, nanti sudah lebih jelas. Kalau ada kurang paham nanti bisa bertanya kepada guru, jangan diam saja. Nilai-nilai atau butir nilai pendidikan karakter berikutnya yaitu peduli terhadap lingkungan. Nah ini, saat ini lingkungan kita nih baik di sekolah, di masyarakat, apalagi kali-kali di pasar, lingkungan kita kotor. Bapak pernah ke Arab Saudi, ke Mekah, itu bersihnya bukan main, bersih sekali. Karena masyarakatnya sangat peduli terhadap lingkungan. Jadi kelihatannya indah, walaupun jarang sekali tanaman-tanaman. Kalau di baik pengalaman Bapak di Arab Saudi, di Mekah, itu pokoknya pas pulang ke Indonesia kayaknya gatel. Sungai-sungai penuh dengan sampah. Jadi kali sekarang itu dijadikan tempat sampah oleh masyarakat.
kalian jangan membuang sampah ke sungai. Jadi yang ke 15 tadi yaitu peduli lingkungan. Jadi kita harus peduli terhadap lingkungan sekolah kita. Pagi-pagi piket menyapu bersihkan kelasnya, lap mejanya sesuai dengan piketnya masing-masing nanti. Jangan mengandalkan penjaga sekolah, karena di dalam kelas tugasnya adalah siswa sekalian. Baik siswa sekalian, butir berikutnya yaitu peduli sosial. Nah, peduli sosial biasanya kalau di lingkungan kita sampai di Belaraja kalau ada yang meninggal dunia, nanti OSIS akan mengumpulkan uang partisipasi sebagai bentuk peduli sosial kita kepada yang sakit, yang meninggal dunia, orang tuanya. Khusus yang diberikan santunan oleh OSIS itu nanti adalah orang yang bapak ibunya saja, bapak ibu orang tua. Kalau kita sudah kumpul, kalau sekarang di sekolah kita banyak yang meninggal nih, orang tuanya, bahkan keluarga guru juga ada yang meninggal, jadi kita tidak bisa mengumpul tentang dana sosial. Baiklah siswa sekalian, butir berikutnya yaitu tanggung jawab. Nah, kita harus bertanggung jawab. Sekecil apapun permasalahan harus kita tanggung jawab. Tanggung jawab sosial, tanggung jawab individu. Ya. Cepat saja karena waktu kita adalah 30 menit. Bapak mendapat penjara 1 jam pelajaran, 1 jam. Baik, sampailah kepada butir yang ke-18 yaitu nilai-nilai pendidikan karakter tentang semangat kebangsaan. Ya. Semangat kebangsaan. Kalau di kita ini biasanya pagi-pagi hari Senin kita mengadakan upacara sebagai bentuk kecintaan kita terhadap bangsa, itu melaksanakan upacara bendera. Hari Senin pakaian seragam, pagi-pagi jangan digubris oleh OSIS atau oleh bapak sekalian, disuruh baris. Begitu mendengar bel untuk berupacara hari Senin, itu segera baris masuk ke lapangan dan bersiaplah mengikuti upacara bendera. Nanti upacara bendera setiap kelas akan mendapatkan tugas untuk mengibarkan bendera. Nanti dibagi tugas-tugasnya oleh OSIS, nanti akan dididik. Nanti kalau kita masuk saja, mudah-mudahan. Sudah sangat besar sekali ini nilai-nilai semangat kebangsaan kita sekarang sangat pudar ini, karena kita tidak pernah mengibarkan bendera kita, bendera merah putih berkibar dan berdaya di sekolah kita. Dibiarkan sendiri saja, tidak pernah dihormat. Hasil perjuangan bangsa kita itu merah putih, hasil perjuangan para pahlawan kita. Baiklah, itu saja. Masih banyak yang ingin disampaikan, tapi karena waktu Bapak cukupkan sekian, segala kekurangannya mohon dimaafkan. Sekali lagi Bapak ucapkan selamat datang di sekolah tercinta SMP Negeri 12 Daraja. Semangat, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.